ziarah nanggone wali ngoten niku lho Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten dungo. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Langsung saja untuk yang pertama Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal tidak boleh. Meskipun dengan Nabi. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Tawasul itu dari kata yang biasa kita sebut misalnya wasilah. Artinya perantara. Jadi tawasul itu artinya adalah perantara. Jadi ada di dalam tata cara berdoa itu salah satunya adalah dengan cara tawasul atau menggunakan perantara. Hanya memang perantara itu ada yang masyru' yang disyariatkan, ada yang ghairu masyru' yang tidak disyariatkan. Maka kalau kita mau berdoa, salah satu perantara yang diajarkan adalah dengan memuji Allah. Maka kita bisa sebelum berdoa memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, dan seterusnya. Atau juga sholawat. Sebelum kita berdoa, kita bersolawat terlebih dahulu. Sebagaimana para khotib itu sebelum berdoa bersolawat terlebih dahulu. Tawasulnya dengan sholawat. Bisa pula tawasulnya dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Ada lagi, ada banyak tawasul. Di antaranya dengan iktiraf, pengakuan dosa. Contoh, Nabi Adam ketika tawasul, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui dosanya. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami telah mendolimi, telah menganiaya diri kami sendiri. Ini pengakuan. Maka salah satu cara berdoa adalah pengakuan, ya Allah, hambamu ini lemah, hambamu ini tidak berdaya, lalu berdoa. Termasuk kalau dengan asmaul husna tadi memuji Allah, ya Razzaq, wahai Zat pemberi rizki, luaskanlah rezeki hamba. Bisa pula dengan tawasul dengan amal soleh, sodakoh lalu berdoa. Ini sodakoh lalu berdoa, ini tawasul dengan amal soleh. Bisa pula tawasul dengan, kalau amal soleh contohnya dari sodakoh, sebenarnya tidak hanya sodakoh, bisa amal soleh yang lain. Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Saya sowan ke Pak Agus tolong doakan saya biar saya bisa terkabul cita-cita saya. Lah cita-citamu apa? Nah, saya ingin menjadi begini dan begitu misalnya. Maka didoakan, ya Allah jadikanlah Mujiman begini dan begitu. Maka ini namanya tawasul dengan doa orang yang soleh. Atau orang yang mau pergi haji atau umroh, saya nitip doa, ini termasuk tawasul. Tetapi secara garis besar tawasul yang boleh itu cuma 3. 1 dengan nama Allah, 2 dengan amal soleh, 3 dengan asmaul husna. Nah, ini secara garis besar 3 itu. Karena itu tawasul yang disepakati para ulama. Maka tawasul dengan orang yang sudah meninggal tidak boleh. Jadi tidak boleh kita punya simbah namanya Singo Timejo misalnya, sudah meninggal, lalu bilang, wahai simbah Singo Timejo, sampaikan doa saya kepada Allah, saya pengen begini dan begitu. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun dengan Nabi, karena Nabi sudah meninggal dunia. Kalau mau dengan Nabi, bukan dengan Nabinya, tapi dengan solawat. Nah, silakan tawasulnya dengan solawat, bukan dengan Nabinya, tapi dengan solawatnya. Nah, maka kalau tawasul dengan solawat boleh, tapi kalau tawasul dengan Nabi, ini tidak boleh. Wahai Nabi, saya ingin kaya misalnya, kabulkan doa saya, tidak boleh. Wahai Nabi, sampaikan doa saya kepada Allah agar saya jadi orang sukses misalnya, boleh enggak? Tidak boleh, karena kita berdoa minta sama Allah langsung, tidak perlu perantara orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau sholawat dulu lalu berdoa boleh. Silahkan bersolawat ke atas Nabi lalu berdoa. Jangan meminta kepada Nabi atau menjadikan Nabi sebagai perantara dalam berdoa. Wahai Nabi,
sampaikan doa saya kepada Allah. Tidak perlu, langsung saja kepada Allah. Bisa diawali dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Kemudian Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Kecuali kalau Nabi masih hidup ya. Nabi sudah meninggal kok. Sudah wafat, tawasul kepada Nabi yang sudah meninggal. Akal nggak masuk. Dan Nabi tidak pernah menuntunkan seperti itu. Malah kalau datang ke kuburan supaya mendoakan orang-orang yang di dalam kubur itu. Bukan suruh minta. Ya. Wong doa aja kita menyebut ya Allah, ya Rasulullah, itu tidak boleh kok. Doa itu supaya menyebut Asmaul Husna, mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Karim, atau ya Aziz, atau ya Razak. Boleh, kalau ya Rasulullah tidak boleh. Karena yang mengabulkan doa itu bukan Rasulullah. Siapa pengabul doa? Ya Allah. Jadi tawasul kepada orang yang sudah mati walaupun Rasulullah. Kalau sekiranya tawasul dengan Rasulullah yang sudah di dalam kubur itu bisa, Rasulullah mesti menganjurkan untuk ziarahi kuburnya. Supaya bertawasul kepadanya. Rasulullah tidak pernah itu menganjurkan ziarah kuburku. Ya, kalau kamu mohon kepada Allah, jadilah aku perantara. Tidak pernah gitu. Malah Rasulullah pun tidak menganjurkan untuk diziarahi kuburnya. Sudah saya katakan, ada 3 tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah supaya diziarahi tempat itu. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, 3 Masjid Nabawi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Itu yang dianjurkan untuk diziarahi. Adapun ziarah kubur secara umum Rasulullah menganjurkan kuburnya siapa saja boleh. Memang dulu dilarang oleh Rasulullah. Ya. Karena orang ziarah kubur pada zaman dulu sebelum paham Islam minta sesuatu atau apa-apa yang ada di dalam kubur itu. Sampai sekarang kan orang-orang desa dulu kalau misalnya mau kerja, punya kerja atau mau mantok ke anaknya, apa mau menghitankan anaknya, itu kan dijaknya kuburan yang baik sih. Minta doakan baik supaya selamat, ya, supaya dapat lulus ujiannya, kan ngeloni kuburan yang baik. Nah masih begitu dilarang oleh Rasulullah. Nah ziarah kubur itu apa? Kuntu nahaitu kuman ziaratil kubur, ala fazuruha fa innahu tadhkiratan lil maut. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur, karena kalau kamu ke ziarah kubur minta sesuatu kepada yang dikubur itu. Ya, karena belum paham tentang, setelah paham Islam, bahwa orang mati tidak bisa apa-apa, jangan dimintai apa-apa, tapi perlu didoakan kalau dia muslim. Nah sekarang setelah kamu tahu, maka ziarahlah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan bahwa kamu nanti akan mati. Ya, kalau kamu akan mati, maka supaya mempersiapkan, kalau sudah mati di kubur ini yang perlu disiapkan apa? Nah maka orang dianjurkan ziarah kubur, supaya mengingat bahwa dirinya sewaktu-waktu akan mati. Jangan yang mikir dunia saja terus. Kalau kamu sudah mati, duniamu pun kamu tinggal. Nah, sekarang yang dibawa apa? Terus ingat, Allah mengatakan kalau sudah begini ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau sudah dikubur semacam ini, hartanya yauma la yanfa'u malun, hartanya tidak bermanfaat. Al-banun, anak cucunya, keturunannya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat itu orang yang datang kepada Allah, hati yang tunduk patuh. Ketika hidupnya tunduk patuh kepada Allah. Ya, itu yang manfaat. Jadi hartanya tidak bermanfaat, anaknya tidak bermanfaat, yang manfaat amalnya sendiri. Maka kalau ziarah kubur supaya ingat satu saat saya akan mati, harta saya tinggal, anak cucu saya tinggal, yang saya bawa hanya amal. Nah, supaya ziarah kubur itu kalau ingat mati, memperbanyak amal-amal kebaikan untuk sanggup menghadap Allah nanti. Ya, jangan diputar balik, MTA melarang ziarah kubur, tidak. Ya, dianjurkan ziarah kubur itu. Tapi tidak kubur tertentu, kubur siapapun boleh. Kubur wali boleh, kubur gali boleh, kubur kiai boleh, kubur ustadz boleh, kubur nabi, apalagi kubur nabi boleh. Tapi kalau di sana jangan minta apa-apa kepada yang sudah dikubur itu. Sudah dikubur itu tidak bisa memberi apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dilanjutkan oleh Ustadz Amin Mukhtar dari Ormas Persatuan Islam atau Persis. Merujuk kepada penjelasan dari Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Maidah ayat 35. Dalil tawasul.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, kata Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, hakikat wasilah yang dimaksud oleh firman Allah ini adalah mura'atu sabilihi, yaitu memelihara jalan Allah. Satu, bil ilmi, dengan ilmu. Dua, wal ibadati, dengan ibadah. Yang ketiga, wa taharra makarimi syariah, dan melaksanakan syariat-syariat Allah yang mulia. Wahia kal kurbah. Dalam pengertian ini, wasilah sama dengan kurbah. Kita menyebutnya taqarrub. Karena tawasul itu taqarrub, berdasarkan firman Allah ini berarti disyariatkan. Tetapi ketika tawasul dicampur dengan praktek yang justru melanggar Allah, maka tawasulnya menjadi haram. Contoh tawasul musyrik, yaitu seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Teabdol meminta langsung kepada Allah kalau tidak perantara mbah, penghuni tempat, khodam. Karena tempat ini ada penunggu, maka saya tidak menyembah dia, saya nyembah ke Allah, tapi pakai perantara. Itulah yang disebut tawasul musyrik. Maka hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena di situ ada unsur kemusyrikan. Agar tawasul ini sesuai syariat, kembali harus berdasarkan dalil. Maka berdasarkan dalil, tawasul yang dibolehkan sesuai syariat bentuknya kurang lebih ada 3. Satu, tawasul dalam arti doa, yaitu memohon doa kepada orang lain. Karena kita tahu yang bersangkutan jalmina soleh. Oke, inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Nabi ada, terjadi paceklik kekeringan, maka biasanya memohon kepada Nabi untuk diturunkan hujan. Setelah Nabi tidak ada, mau ke siapa? Tidak pedah karena Nabi sakti, ke kuburan Nabi, tidak. Maka datanglah kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Kata Umar, dulu ketika Nabi ada, saya memohon itu kepada Nabi. Sekarang setelah Nabi tidak ada, saya memohon kepada Anda agar mendoa untuk kami diturunkan hujan. Itulah yang disebut tawasul yang dibolehkan dalam pengertian memohon doa. Siga urang pangdoakeun, nyungkeun didoakeun Bapak anu teu damang. Seperti tadi pun biang nuju teu damang wales. Bapak Ibu pangdoakeun, teh teh tawasul, boleh. Oke. Dua, bertawasul dengan amal diri sendiri. Ini seperti yang terjadi dengan peristiwa 3 orang yang berteduh di satu goa, lalu tiba-tiba batu besar jatuh menutup. Maka daya upaya secara insani dilakukan untuk mendorong agar batu itu bergeser. Tetapi kata orang Katapang orokaya, you know orokaya? Itu bahasa Perancis itu. Jadi secara manusia telah berusaha untuk keluar dari gua itu, tapi apa daya? Akhirnya bertiga kemudian bertawasul dengan amal masing-masing. Orang pertama mengatakan, ya Allah, aku mempunyai ibu bapak yang sudah tua, sedangkan aku tidak minum air susu yang ada pada bejana sebelum mereka. Jadi bakatku khidmat ke sepuh, tidak mau mendahului orang tua. Ditakdirkan orang tua kita ini segut, apa segut? Rampus sampai habis persediaannya, nggak apa-apa. Jadi intinya yang pertama birrul walidain. Ya Allah, sekiranya amal birrul walidain ini diterima oleh Engkau, maka jadikanlah amalku itu menjadi jalan agar kami diselamatkan. Setelah menyatakan demikian, bergeser batu teh gitu.
Tadi mah ku adi rei kuat. Komo ku Hilman rei mah pengaruh. Oke, itu orang pertama contoh, yaitu keluar dari kesulitan di guha bertawasul dengan amal ngegeser. Kemudian orang kedua, ya Allah, aku mempunyai saudara sepupu perempuan yang sangat aku sukai dan aku menginginkannya, tetapi ia menahan dariku hingga lewat beberapa tahun. Kemudian aku mendatangi, ia yang mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar untuk melakukan zina. Ia pun setuju hingga aku telah menguasai yang bersangkutan. Lalu yang bersangkutan bicara, mas gitu. Man kau sadil man. Aku tidak halal bagimu, ngorejat. Terhindar dari kejadian itu. Sekiranya perbuatan ini menjadi kiparat dosaku, aku tobat dari perbuatan itu, engkau terima. Semoga dengan amal ini kami diselamatkan dari kesulitan ini. Setelah itu ngegeser kedua gitu. Kemudian yang ketiga, ya Allah, aku membayar upah pegawai. Tidak pernah telat. Hak-hak pegawai saya bayar, kecuali satu orang. Kenapa pas waktu gajian dia tidak masuk kantor? Karena sakit. Sementara WhatsApp belum ada waktu itu. SMS HC, ditelepon diskonek. Bingung kan harus kemana aku. Kemudian aku mengelola upah dia, diinvestasikan. Sampai harta ini berkembang demikian banyak. Setelah beberapa lama, sekian tahun diputar harta dia, lalu si pegawai datang dan mengatakan, wahai hamba Allah, berikanlah upahku yang dulu. Maka aku menjawab, sesungguhnya aset dekat pesantren Katapang, showroom sebelah situ, ini moge payunen no anjen, karena inilah asalnya dari harta engkau. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan ini mengharap ridhomu, Allah engkau terima, maka bebaskan kami dari batu besar ini. Maka terbukalah sampai akhirnya mereka bisa keluar. Demikian hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan rawahu Ustaz Hilman. Bukan. Salah. Itulah contoh tawasul yang dibolehkan dengan amal soleh sendiri. Dan itu harus dicoba, Bu, karena suatu saat kita tak bisa mengandalkan siapapun saat ada kesulitan. Ngadak-ngadak weh, ditelepon dulur, jol hese dikontak. Suatu saat sobat yang sering datang ke ibu ketika keluh kesah loba kekurangan, saat orang butuh mah jol maka kemana kita akan mengandalkan? Maka kepada amal diri sendiri. Itulah yang disebut tawasul dengan amal sendiri dibolehkan. Inilah yang disebut tawasul sunnah. Oke ya. Jadi kurang lebih demikian tawasul dalam arti doa, memohon kepada orang lain. Yang kedua, tawasul terhadap amal diri sendiri. Terakhir, Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Nabi SAW waktu bercerita bahwasanya Zaid meninggal dunia, kutila syahidan. Zaid meninggal dunia mati syahid. Fastaghfiru lahu, maka mohonlah ampunan baginya. Fastaghfara lahu nas, maka para sahabat pun mendoakan Zaid. Ini dalil bahwasanya orang yang mati syahid, meskipun mati syahid, meskipun masuk surga, tetap harus didoakan. Bukan kita minta doa sama dia, karena dia sudah mulia, kita ingin dia lebih mulia lagi di akhirat. Maka tidak boleh kita minta doa kepada mayat sama sekali. Karena sebagian orang minta doa kepada mayat, kata mereka ini orang soleh, ini mati syahid, mereka punya kedudukan di sisi Allah, kita minta doa sama mereka. Jawabannya salah. Ini saja orang meninggal, Nabi suruh doain. Paham? Tapi Ustaz, mereka masih hidup. Iya benar, hidup tapi alam lain. Ya, kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kata Allah, janganlah kalian berkata orang-orang yang mati syahid sudah mati. Mereka masih hidup, tapi kalian tidak merasakannya. Makanya Allah mengatakan walakin la tash'urun, kalian tidak rasakan. Berarti kehidupannya tidak seperti sekarang. Kalau hidupnya seperti sekarang, kita bisa rasakan kehidupannya. Tatkala Allah mengatakan akan tapi kalian tidak merasakannya, berarti kehidupannya kehidupan yang khusus.
Dalam ayat yang lain, inda rabbihim yarzaqun, mereka berada di sisi Allah, dapat rizki. Ya. Nabi mengatakan kami tidak ingin dia kembali, Nabi ingin mereka tetap meninggal dunia karena mereka dapat rizki, dapat kehidupan yang khusus, tapi kehidupan mereka tidak seperti sekarang. Kalau kehidupan mereka seperti sekarang, ya berarti mereka belum mati seperti kita. Kalau mereka belum mati seperti kita, maka harusnya hartanya tidak boleh diwariskan. Tetapi kalau ada orang mati syahid, hartanya tetap diwariskan. Kalau mereka masih hidup seperti kita sekarang di dunia, maka harusnya istrinya tidak boleh dinikahi. Tetapi orang yang mati syahid ternyata istrinya boleh dinikahi. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib, istrinya Asma binti Umais. Waktu Ja'far meninggal, Asma binti Umais, jandanya Ja'far, Asma binti Umais radhiyallahu anha dinikahi oleh Abu Bakar. Waktu Abu Bakar meninggal, Asma binti Umais dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya orang meskipun mati syahid tidak boleh kita minta doa kepadanya. Justru kita mendoakan mereka. Makanya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud. Para sahabat datang ke kuburan Uhud mendoakan mereka. Padahal mereka mati syahid. Para sahabat belum tentu mati syahid yang lain, tapi yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang mati syahid sudah tidak bisa berdoa lagi. Ya, sudah meninggal tidak bisa berdoa lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau seorang anak Adam meninggal terputus amalannya. Kecuali apa? Sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bi, ilmu bermanfaat, atau waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Berarti dia membutuhkan doa dari anaknya yang saleh. Karena dia sudah tidak bisa berdoa sendiri. Kalau dia bisa berdoa sendiri tidak butuh doanya. Ya, makanya kita mendoakan orang mati syahid karena mereka butuh untuk didoakan. Dari situ para hadirin yang telah subhanahu wa tidak benar orang-orang yang datang kuburan kemudian minta kepada para wali, minta kepada para sunan dengan alasan bahwasanya mereka masih hidup. Kita bilang mereka hidup tapi dalam kehidupan yang lain. Tidak boleh dikiaskan dengan kehidupan seperti sekarang. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW waktu meninggal, para sahabat tidak ada yang datang minta doa kepada Nabi. Waktu Nabi masih hidup, para sahabat datang terus kepada Nabi minta doa. Seandainya Nabi setelah meninggal sama masih seperti masih hidup, maka ngapain para sahabat menangis? Ngapain para sahabat kemudian tidak pergi ke kuburan Nabi minta doa kepada Nabi? Kalau memang Nabi masih hidup, mereka akan pergi ke kuburan Nabi. Ngapain waktu musim kemarau Umar bin Khattab tidak minta doa kepada Nabi, malah minta kepada pamannya Nabi Al-Abbas. Kenapa? Karena Al-Abbas masih hidup sementara Nabi sudah meninggal. Kalau masih bisa minta doa kepada Nabi waktu Nabi sudah meninggal, tentunya para sahabat akan pergi ke kuburan Nabi minta doa. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita minta doa di kuburan itu adalah suatu kekeliruan, ya, tidak benar. Kita disunahkan untuk menziarahi kubur bukan untuk minta doa, justru untuk mendoakan. Sunahnya mendoakan penghuni kubur, bukan malah minta doa kepada penghuni kubur yang sudah tidak bisa apa-apa. Di antara tawassul yang diperbolehkan ada 3. Pertama, tawassul dengan amal soleh, sebagaimana tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam goa, berasal dengan amal soleh sendiri. Demikian dalam Al-Quran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana. Di antara perkataan orang penghuni surga dulu mereka berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami mendengar penyeru yang menyuruh kepada kami untuk beriman kepada Rabbmu, fa'amanna, kami pun beriman. Oleh karena ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Dia bertawassul dengan imannya. Saya beriman ya Allah maka ampunilah apa? Dosaku. Ini contoh bertawassul dengan amal soleh apa? Sendiri. Contoh lagi seperti kisah 3 orang terjebak dalam goa. Kemudian satunya mereka berkata kita tidak bakalan selamat sampai kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh kita. Maka yang satu bertawassul dengan baktinya kepada ibunya dan kepada kedua orang tuanya, maka pintu gua bergeser sedikit, ada celah namun belum bisa keluar. Yang satu bertawassul dengan amanahnya, di mana dia mengelola uang seseorang kemudian menjadi banyak dia kembalikan, maka pintu gua bergeser namun belum bisa keluar. Dan yang satunya lagi bertawassul dengan takutnya kepada Allah ketika seorang wanita menyerahkan yang sangat cantik jelita yang sangat dia cintai, sudah menyerahkan keperawanannya kepada dia, namun ketika dia ingin gauli tiba-tiba wanita tersebut berkata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun meninggalkannya karena Allah, maka akhirnya pintu gua terbuka. Ini kisah 3 orang yang mereka bertawassul dengan amal soleh sendiri, ya. Boleh, ini diperbolehkan, ya. Yang kedua adalah bertawassul dengan asma'ullah al-husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kita berusaha berdoa. Kalau kita berdoa ya Razzaq urzuqni,
ya qawi, ya hafidh, ihfazni, wahai yang maha penjaga, jagalah diriku misalnya, banyak. Ya Rahim, ya Ghaffar, ighfirli, irhamni. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifatnya bisa. Atau dengan perbuatan Allah seperti kata Nabi, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ya munzilal kitab, ihzimhum, ya Allah yang menjalankan awan, yang menurunkan Alkitab, ya hancurkanlah mereka. Ini boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan doa orang soleh, ya. Sebagaimana para sahabat minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab tentang Uwais Al-Qarani, yang Nabi mentazkiyah Uwais Al-Qarani, kata Rasulullah SAW, jika kau mampu untuk minta agar dia mendoakan ampunanmu buatmu, maka lakukanlah. Akhirnya Umar mencari-cari Uwais, dan Umar menyuruh minta Uwais agar mendoakan ampunan buat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalil bahwasanya minta agar orang soleh mendoakan ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Tetapi tetap seorang berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang soleh ini berdoa, ini pelengkap, ya. Yang paling utama kita berdoa sendiri kepada Allah, terutama orang yang sedang dalam penderitaan. Makanya Allah mengatakan amma yujibul mutarra idza da'ah. Dan siapakah yang, ataukah Allah yang mengabulkan doa yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi apa? Genting. Kita dalam kita yang sakit, kita yang menderita, kita yang menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah kita telepon kawan yang menurut kita dia orang soleh, ya, kita minta doa. Dan orang yang kalau dimintai doa dia berbuat baik kepada saudaranya, bilang, saya akan doakan, insya Allah. Kamu juga harus berdoa sendiri. Diriwayatkan sebagian salaf ketika dimintain doa, terus dia berkata, nah lasna anbiya, kami bukan para nabi, diminta-mintain doa tersebut. Artinya kalau orang berlebihan, kita bilang, enggak, kamu doa sendirilah. Tapi kalau sesekali ada yang minta doa, ya, kita doakan, baik sebagai bentuk berbuat baik kepada teman. Makanya sebagian waktu saya kemarin ibadah haji, banyak jamaah yang, Ustadz ini ada teman-teman minta doa, saya bilang doakan aja. Sampai ada daftar, ini minta doa, ini minta doa, ini minta doa. Nah, apa-apa, doain aja. Nah, kalau kamu berdoakan, malaikat mengatakan walaka bimithil, kau juga mendapatkan seperti yang dia minta. Makanya di antara trik agar doa kita mudah dikabulkan, kita doain orang lain. Kalau ingin utang kita lunasi, berdoa agar utang dia juga dilunasi. Apalagi kalau kau pengen apa? Enggak, saya enggak bilang begitu, ya. Doain orang agar kita juga dikabulkan. Jadi tidak jadi masalah. Tapi jangan kita suruh orang berdoa kemudian kita enggak berdoa, enggak. Kita sendiri yang paling mudah dikabulkan adalah yang dalam kondisi apa? Darurat. Doanya orang yang mutar mudah dikabulkan. Orang yang dalam kondisi darurat mudah dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab.